Taib. Ikhwas sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kajian ini kita mulai, mari sejenak kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana sampai pada malam hari yang sangat berbahagia ini, Allah Subhanahu wa taala masih senantiasa memberikan kepada kita berbagai macam karunia dan kenikmatannya. Di antaranya nikmat kesehatan, nikmat kesempatan dan waktu luang, dan yang terbesar adalah nikmat Islam, nikmat iman, nikmat taufik, nikmat hidayah, nikmat sunnah serta nikmat tauhid. Sehingga dengan seluruh nikmat inilah kita sampai pada detik ini masih bisa melaksanakan berbagai macam bentuk aktivitas duniawi kita, masih bisa melaksanakan berbagai macam bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, masih bisa melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan masih bisa menunaikan berbagai macam kewajiban-kewajiban kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang muslimah, di antaranya melaksanakan sholat isya lalu kemudian dilanjutkan dengan thalabul ilmi. Kemudian selanjutnya tak lupa pula salam dan salawat semoga senantiasa tercurahkan atas junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang telah membawa kita, nabi yang telah mengeluarkan dan menuntun kita dari gelap dan pekatnya alam jahiliyah menuju kepada terangnya alam Islam yang sempurna. Ikhwas kalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali ayat dalam Al-Qur'an yang menceritakan tentang al-abrar, ya, dan keutamaan serta derajat mereka kelak di akhirat. Jadi di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala banyak menceritakan kepada kita tentang al-abrar, ya, serta keutamaan, ya, dan derajat mereka kelak di akhirat. Di antara ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang menceritakan tentang al-abrar adalah dalam Al-Qur'an surah Al-Insan ayat 5. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal abrara", sesungguhnya al-abrar. Ya, innal abrara, sesungguhnya al-abrar, yashrabuna min ka'sin. Mereka al-abrar itu mereka meminum dari gelas, kana mizajuha kafura, yang mana, ya, gelas tersebut berisi minuman yang campurannya adalah air kafur. Air kafur ini adalah salah satu air di dalam surga, yang mana air ini aromanya sangat wangi sekali. Dan ini disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk al-abrar. Ya, nanti kita lihat apa makna daripada al-abrar. Taib. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, ainan, ya, jadi mata air, yashrabu biha ibadullah, yang mana dari mata air tersebut hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala meminum. Yufajjirunaha tafjira, yang mereka dapat mengalirkannya dengan sebaik-baiknya. Jadi mata air, ya, mata air ini, jadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, yaitu diantaranya al-abrar, jadi mereka bisa meminum dari mata air tersebut, ya, yang mana mereka bisa mengalirkan air itu kapan saja, ya, dan dimanapun mereka inginkan. Dan kata para ulama bahwa mereka bisa memindahkan mata air tersebut, ya, dimanapun mereka berada. Apakah mereka berada di dalam kebun-kebun surga gitu kan, seperti itu, maka mereka bisa memindahkan mata air tersebut. Kemudian dalam surah Al-Infitar ayat 13, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal abrara", sesungguhnya al-abrar, lafi na'im, benar-benar mereka itu berada dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Siapa mereka? Yaitu al-abrar. Kemudian dalam surah Al-Mutaffifin ayat 18, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kalla", sekali-kali tidak. "Ya inna kitabal abrar", sesungguhnya kitab catatan al-abrar, lafi illiyin, berada di al-illiyin. Kemudian dalam surah Al-Mutaffifin ayat 22 sampai dengan ayat 28, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal abrara lafi na'im", sesungguhnya al-abrar benar-benar berada di dalam kenikmatan surga. "Alal araiki yanzurun", mereka al-abrar itu duduk di atas, ya, sofa-sofa, ya, yang mana mereka di atas sofa-sofa tersebut mereka melepaskan pandangan mereka. "Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im",
engkau wahai Muhammad, kata Allah Subhanahu wa taala, dapat mengetahui dari wajah mereka kesenangan hidup yang penuh dengan kenikmatan. Ya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala selanjutnya, yusqauna min rahiqin makhtum. Mereka diberi minum dari khamar murni yang tidak memabukkan. Ya. Jadi ya, al-abrar itu diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mutaffifin ini bahwa mereka betul-betul benar-benar berada di dalam ya kenikmatan hidup. Ya, di surga mereka benar-benar berada dalam kenikmatan hidup. Itu terlihat kata Allah Subhanahu wa taala ketika engkau melihat wajah-wajah mereka. Ya, kemudian mereka di atas sofa-sofa, mereka melepaskan pandangan-pandangan mereka. Ya, kemudian mereka diberikan minuman berupa khamar, ya, yang mana khamar tersebut adalah khamar murni yang tidak memabukkan sama sekali. Ya, yusqauna min rahiqin makhtum. Mereka diberi minum dari khamar murni yang tidak memabukkan, yang min rahiqin makhtum. Ya, yang mana tempatnya tersebut itu masih tersegel. Ya, masih tersegel. Khitamuhu misk, yang mana segelnya kata Allah Subhanahu wa taala miskun, ya, adalah minyak kasturi. Ya, adalah minyak kasturi. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun, dan pada yang demikian itu hendaklah ya berlomba orang-orang yang berlomba. Wa mizajuhu min tasnim, kata Allah Subhanahu wa taala, dan campurannya dari tasnim. Ya, tasnim itu adalah merupakan mata air yang sangat tinggi ya di dalam surga. Ya, jadi tasnim adalah sebuah mata air yang mana mata air itu posisinya sangat tinggi yang dialirkan kepada mereka. Aina yashrabu bihal muqarrabun, yaitu mata air kata Allah Subhanahu wa taala, yashrabu bihal muqarrabun, yang diminum oleh mereka yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi siapakah yang berhak mendapatkan semua itu? Tentu saja yang berhak mendapatkan semua itu adalah al-abrar, sebagaimana dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, sekarang pertanyaannya, siapa al-abrar dan bagaimana karakteristik mereka? Ya, bagaimana ciri-ciri mereka? Siapa itu al-abrar? Siapa yang dimaksudkan dengan al-abrar? Ya, kemudian apa karakteristik mereka? Bagaimana ciri-ciri mereka? Ya. Baik, kita lihat dulu. Al-abrar itu kata yang berasal dari ya jamak, ya, bentuk jamak. Ya, al-abrar itu berbentuk jamak, ya, bentuk jamak dari kata barrun. Ya, barrun itu artinya mereka yang melakukan amal soleh. Ya, jadi al-abrar sekali lagi adalah merupakan bentuk jamak dari kata tunggal barrun. Ya, barrun artinya yang melakukan amal soleh. Jadi al-abrar mereka adalah orang-orang yang melakukan amal soleh. Ya. Sedangkan albirru adalah kebaikan atau amal soleh. Ya, jadi kalau albarru yang melakukan amal soleh, yang melakukan ketaatan, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sangat sangat mencintai ketaatan, sangat mencintai amal soleh. Ya, itu albarru. Adapun albirri, ya, albirri adalah kebaikannya atau amal solehnya. Ya, seperti dalam Al-Quran, banyak diterangkan dalam Al-Quran. Di antaranya misalnya dalam Al-Quran dalam Al-Quran misalnya surah Al-Baqarah, ya, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, gitu kan, seperti itu. Jadi banyak kata-kata albir, ya, di dalam Al-Quran. Albir adalah kebaikan atau amal solehnya, sedangkan ya albarru adalah yang melakukan amal soleh, yang melakukan ketaatan, yang mencintai ketaatan, yang mencintai amal soleh. Sedangkan al-abrar mereka yang melakukan amalan soleh. Ya. Nah, maka al-abrar itu adalah ahlut ta'ah. Ya, al-abrar adalah ahlut ta'ah. Adalah mereka yang gemar sekali melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hidupnya itu penuh dengan ketaatan demi ketaatan. Ya. Selesai dia melakukan ketaatan yang satu, dia pindah kepada ketaatan yang lainnya. Ya, jadi dia selesai dia melakukan satu amal soleh, dia pun pindah kepada amalan soleh lainnya. Intinya
ya, bahwa dia itu tidak pernah, mereka itu al-abrar itu adalah orang-orang yang tidak pernah berhenti melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi al-abrar adalah ahlut ta'ah, ya. Dan di antara makna al-abrar adalah al-atqiya li huquqillah, ya, adalah mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, bertakwa, takut, ya, menjaga hak-haknya Allah Subhanahu wa taala, ya. Menjaga hak-haknya Allah Subhanahu wa taala, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun dan kapanpun, dimanapun mereka berada dan kapanpun mereka selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka selalu menjaga hak-haknya Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian makna al-abrar adalah ahlus sidqi. Mereka adalah orang-orang yang jujur, ya. Jadi perkataan mereka jujur, kemudian tindakan mereka jujur, perbuatan mereka jujur, niat mereka jujur. Jadi mereka adalah ahlus sidqi, ya. Mereka jujur, ya, jujur dalam perkataannya, jujur dalam perbuatannya, jujur dalam niatnya. Wal ikhlas, ya, dan al-abrar mereka adalah orang-orang yang ikhlas. Jadi melakukan sesuatu semata-mata mencari wajah Allah Subhanahu wa taala. Semata-mata mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Ikhwah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang dimaksudkan dengan al-abrar, ya. Jadi kita sudah bacakan tadi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, firman Allah Subhanahu wa taala, ya, di antaranya tadi kita bacakan dalam surah, ya, dalam surah Al-Mutaffifin, ya. Kemudian dalam surah Al-Insan, ya, disebutkan, ya, al-abrar itu kemudian disebutkan keutamaan mereka, derajat mereka kelak di surganya Allah Subhanahu wa taala, ya. Taib ikhwas sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara karakteristik atau ciri-ciri mereka yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai al-abrar, ya. Jadi di antara karakteristik atau ciri-cirinya al-abrar, orang-orang yang disebut sebagai al-abrar, ahlut ta'ah, ya, kemudian ahlus sidqi, ya, kemudian ahlus sidqi wal ikhlas, ya. Di antara karakternya, ciri-cirinya kita bisa lihat dalam Al-Qur'an surah Al-Insan, ya. Di sana disebutkan mulai dari ayat 7 sampai dengan ayat 9, ya, dalam Al-Qur'an surah Al-Insan, ya. Jadi di antara karakternya adalah mereka adalah orang-orang yang senantiasa menunaikan nazar mereka. Ya, jadi mereka senantiasa menunaikan nazar mereka. Jadi ketika mereka bernazar, maka mereka menunaikan, ya, nazar mereka, mereka berusaha, ya, menunaikan nazar yang sudah mereka lakukan, ya. Dan tentu saja nazar yang dimaksudkan di sini adalah nazar yang tidak menyelisihi, ya, syariat Allah Subhanahu wa taala, yang tidak memaksiati Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi mereka selalu menepati, ya, menunaikan nazar-nazar mereka. Demikian pula mereka al-abrar itu adalah mereka orang-orang yang takut terhadap azab Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah orang-orang yang takut terhadap hari kemudian, ya. Mereka adalah orang-orang yang takut akan pembalasan, ya, akan pembalasan Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yufuna bin nadri. Jadi mereka al-abrar itu, ya, adalah yufuna bin nazar. Mereka adalah orang-orang yang menunaikan nazarnya, ya, wa yakhafuna yauman. Ya, dan mereka adalah orang-orang yang takut akan suatu hari kana syarruhu mustatira, yang mana di hari tersebut, ya, azab Allah Subhanahu wa taala merata di mana-mana. Artinya azab, ya, azab neraka gitu kan, seperti itu. Jadi mereka, ya, mereka takut terhadap azab Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat. Ya, ini diantara karakter atau ciri-ciri al-abrar, ya, ahlut ta'ah, ahlus sidqi wal ikhlas. Kemudian selanjutnya, ikhwah sekalian, diantara karakteristik mereka atau diantara tanda-tanda mereka al-abrar itu adalah gemar memberi makanan yang mereka cintai, yang mereka sukai, kepada orang miskin, kepada anak yatim, dan kepada para tahanan, ya. Jadi ini diantara karakternya al-abrar. Ya, jadi mereka adalah orang-orang yang gemar membagikan makanan, ya, dan yang mana makanan tersebut adalah makanan yang mereka cintai, makanan yang mereka sukai. Kepada siapa dibagikan? Kepada orang miskin, kemudian kepada anak yatim, dan kepada para tahanan, ya. Jadi ikhwah sekalian, jadi makanan yang mereka berikan,
mereka bagikan kepada fakir miskin, kepada anak yatim dan kepada tahanan, ya, adalah makanan yang mereka sukai. Adalah makanan yang mereka cintai, bukan makanan yang mereka tidak sukai, atau bukan makanan yang mereka sendiri sudah tidak berniat, sudah tidak bernafsu untuk memakannya, lalu kemudian dibagikan kepada fakir miskin, anak yatim dan kepada tahanan, enggak. Akan tetapi ya, makanan yang yang mereka bagikan adalah makanan yang mereka cintai. Makanya dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, lan tanalul birra. Ya, kalian tidak akan pernah mendapatkan ya atau meraih albirrah, kebaikan. Ya, kebaikan yang sesungguhnya. Hatta tunfiqu ma tuhibbun. Ya, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Jadi kalian tidak akan pernah meraih ya hakikat kebaikan yang sesungguhnya sampai kalian menginfakkan, menyedekahkan ya sesuatu yang kalian cintai. Ya. Nah, ini diantara tanda-tandanya ya atau karakteristiknya, ciri-cirinya al-abrar adalah mereka ketika memberikan makanan kepada fakir miskin ya, kepada anak yatim dan kepada tahanan, makanan yang mereka berikan itu adalah makanan yang mereka cintai. Ya, bahkan dalam surah Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala melarang kepada kita untuk memberikan makanan kepada orang-orang yang mana makanan tersebut kita sendiri sudah tidak nafsu, sudah tidak ingin memakannya. Ya, mungkin karena sudah mungkin kalau kayak sekarang mungkin karena kadaluarsa gitu kan, atau sudah basi ya, dan lain sebagainya. Intinya kita tidak ada niat untuk memakannya, sudah tidak nafsu, tidak berselera lagi memakannya, lalu kemudian kita memberikan kepada orang lain. Nah, orang al-abrar ya, al-abrar ini yang dijanjikan ke berbagai macam keutamaan ya, kenikmatan surgawi. Mereka itu adalah orang-orang yang ketika memberikan makanan kepada fakir miskin, anak yatim dan para tahanan, mereka memberikan makanan yang mereka cintai. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yut'imuna at-ta'ama." Ya, dan mereka memberikan makan ala hubbihi. Ya, makanan yang mereka sukai, makanan yang mereka cintai. Ya, jadi kalau misalnya mereka adalah orang-orang yang punya uang misalnya, mereka kalau makan misalnya sampai ratusan ribu seperti itu, nah itu juga makanan itu diberikan kepada orang lain. Wa yut'imuna at-ta'ama, dan mereka memberikan makan ala hubbihi, terhadap makanan yang mereka cintai, miskinan, kepada orang miskin, ya, wa yatiman, dan kepada anak yatim, wa asira, dan kepada tahanan. Ya, intinya mereka adalah orang-orang yang gemar memberi makan kepada ya orang lain, ya, baik itu kepada fakir miskin, kepada anak yatim, kepada tahanan, atau kepada orang yang membutuhkan. Dan makanan yang mereka bagikan, yang mereka berikan kepada orang lain adalah makanan yang mereka sukai, makanan yang mereka cintai. Ya, taib. Kemudian, ya, karakter mereka selanjutnya, ciri khas mereka selanjutnya adalah ketika mereka memberikan makan, ya, atau ketika mereka memberikan sesuatu, maka mereka memberikan sesuatu tersebut karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, karena mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, hanya semata-mata mengharap orang gitu kan, seperti itu, melakukan sesuatu ya, memberikan mereka memberikan makan kepada orang lain, maka dia tidak mengharapkan sesuatu ya, kecuali ya hanya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, hanya mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka adalah orang-orang ketika mereka melakukan satu amalan ya, terutama memberikan makan kepada orang lain, maka mereka berusaha menyembunyikan, jangan sampai ada yang tahu ya kalau mereka ya memberikan makan kepada orang lain ya. Dan ini ya banyak ya contohnya yang bisa kita lihat. Contohnya misalnya dari salaf kita, misalnya contohnya cucunya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu ya. Cucunya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, Ali Zainal Abidin ya, rahimahullahu taala ya. Beliau setiap malamnya ya, beliau membagi-bagikan gandum, beliau pikul sendiri. Ya, beliau memikul gandum
ya beliau membagi-bagikan gandum kepada orang-orang miskin yang ada di kota Madinah. Ya, selama hidupnya tidak ada seorang pun yang mengetahui bahwa yang memberikan makanan gandum kepada mereka itu adalah ya Ali Zainal Abidin rahimahullah taala. Ya, nggak ada seorang pun yang tahu. Ketika mereka membuka, orang-orang miskin tersebut, orang-orang yang nggak mampu tersebut membuka pintunya di pagi harinya, mereka sudah menemukan ada karung gandum di depan pintu mereka, dan mereka tidak pernah mengetahui dari mana ya makanan tersebut. Ya, tidak pernah ada yang tahu kalau makanan tersebut dari dari cicitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cucunya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Enggak ada seorang pun yang tahu. Ketahuannya ketika beliau rahimahullahu taala sudah meninggal dunia. Ya. Pertama, orang tahunya ya ketika beliau meninggal dunia, ternyata beliau setelah dimandikan, pas dimandikan, maka di pundaknya ini terdapat bekas hitam. Ya, yang mana bekas hitam tersebut adalah karena tahunan ya memikul karung gandum gitu, dibagi-bagikan kepada para penduduk Madinah yang tidak mampu. Ya, lalu kemudian ketahuannya kapan? Ketahuannya ketika beliau ya di saat beliau meninggal dunia, maka para penduduk kota Madinah yang tidak mampu pada saat itu sudah tidak menemukan lagi ya karung gandum setiap paginya, setiap harinya di depan pintu mereka. Ya. Jadi selama beliau hidup tidak ada seorang pun yang tahu kalau beliau membagi-bagikan makanan. Subhanallah. Jadi beliau betul-betul ya hanya mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Hanya mengharapkan balasan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, tidak mengharapkan pujian dari manusia. Jadi tidak dipublikasikan kepada orang lain, ya. Berbeda dengan kita sekarang. Ya subhanallah, kadang-kadang amalan kita sedikit akan tetapi publikasinya yang luar biasa. Ya, kalau kita seperti itu. Wa nasallallahu taala salamal afiyah. Ya, kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, al-abrar ini di antara karakternya, di antara ciri-cirinya adalah mereka ketika memberikan makan, mereka hanya mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, "Innama nut'imukum liwajhillah." Ya, jadi karakter mereka adalah mereka kalau memberikan makan kepada orang lain, mereka berkata, "Innama nut'imukum liwajhillah." Ya, sesungguhnya hanyalah kami memberikan makan kepada kalian liwajhillah. Ya, hanya dalam rangka mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Hanya dalam rangka yang mencari wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya, la nuridu minkum jazaan wala syukura. Ya, kami tidak menginginkan dari kalian jaza balasan, ya, wala syukura, bahkan kami tidak mengharapkan kata terima kasih dari kalian. Ya, kita ikhwas kalian, ya, banyak di antara kita kaum muslimin, ketika kita memberikan makanan kepada orang lain, memberikan sesuatu kepada orang lain, kita mengharapkan agar orang tersebut memberikan ya yang lebih banyak dari kita, ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala melarang, wala tamnun tastaktsir. Janganlah kalian memberikan sesuatu dalam rangka untuk mengharapkan yang lebih banyak daripada apa yang kalian telah keluarkan. Ya, jadi ini enggak boleh. Ya, ini enggak boleh. Nah, di antara karakternya al-abrar, ya, ahlu ta'ah, kemudian ahlu sidq wal ikhlas, ya, yang dijanjikan keutamaan oleh Allah Subhanahu wa taala di surganya kelak dengan berbagai macam kenikmatan surgawi kelak. Ya, adalah mereka yang tidak mengharapkan balasan, ya, tidak mengharapkan balasan, sama sekali tidak mengharapkan balasan dari manusia. Dia memberi makan kepada orang lain tidak mengharapkan balasan, tidak mengharapkan balasan yang setimpal atau lebih dari apa yang telah dia keluarkan. Bahkan wala syukura, mereka tidak mengharapkan terima kasih dari orang yang sudah dia berikan. Ya, kalau kayak kita, banyak di antara kita ketika kita memberikan sesuatu kepada orang lain, ya, apalagi misalnya termasuk diantaranya makanan misalnya. Banyak di antara kita kalau orang lain misalnya tidak berterima kasih kepada kita, kadang-kadang kita tuh ngedumel, kadang-kadang kita tuh menggerutu, kadang-kadang ada rasa benci di hati kita. Tuh orang kok nggak tahu terima kasih gitu loh. Ya, itu orang kok ngucapin terima kasih aja berat, padahal saya sudah bantu dia, saya sudah berikan makanan kepada dia. Masa mengucapkan terima kasih saja dia tidak mengucapkan terima kasih kepada saya misalnya. Ya, itu banyak di antara kita yang seperti itu.
Ya, nah al-abrar ini dia tidak mengharapkan orang mau berterima kasih kepada dia, orang tidak mau berterima kasih, tidak ada urusan. Karena kenapa? Yang dia harapkan bukan balasan dari manusia. Yang dia harapkan bukan kata terima kasih dari manusia. Akan tetapi ketika dia memberikan makan, dia memberikan sesuatu kepada orang lain, yang dia harapkan hanya wajah Allah Subhanahu wa taala, hanya keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karenanya sikap orang kepada dia sikap orang yang dia berikan sesuatu kepadanya itu tidak mempengaruhi dia, ya. Karena kenapa? Bukan ridho makhluk yang dia kejar, ya. Akan tetapi yang dia kejar adalah ridhonya Allah. Jadi terserah orang mau berterima kasih mau tidak berterima kasih, itu tidak ada urusan, ya. Jadi mereka adalah orang-orang yang, ya, la nuridu minkum jazaan wala syukura. Mereka adalah orang-orang yang ketika memberikan makan kepada orang lain tidak mengharapkan balasan, dan mereka juga tidak mengharapkan kata terima kasih dari orang lain tersebut, ya. Baik, ikhwah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara kiat, ya, di antara kiat atau di antara tips, ya, agar kita bisa dikumpulkan dengan, ya, mereka al-abrar kelak di akhirat, ya, dalam kenikmatan adalah dengan beriman, ya, dan senantiasa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi ini di antara kiatnya, ya. Jadi kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keimanan yang sesungguhnya, dengan keimanan yang hakiki, bukan keimanan yang hanya diucapkan di lisan saja, akan tetapi tidak sampai dalam kalbu kita, di dalam hati kita, ya. Jadi keimanan adalah keimanan yang betul-betul keimanan yang sesuai yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi itu yang pertama, ya. Jadi kalau kelak kita mau dikumpulkan bersama dengan mereka al-abrar, maka berimanlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keimanan yang sesungguhnya, dengan keimanan yang sesungguhnya, dengan keimanan yang hakiki, ya. 6 rukun iman itu harus ada pada kita, ya. Itu harus ada pada kita, dan kita sudah mengetahui semua rukun-rukun iman tersebut. Ya, kemudian di antaranya adalah dengan, ya, senantiasa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak istighfar, memperbanyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa, kesalahan-kesalahan, kekhilafan-kekhilafan yang telah kita lakukan di masa lalu, ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 193, ya. Allah Subhanahu wa taala menceritakan karakter mereka, yaitu orang-orang yang kelak akan dikumpulkan dengan al-abrar, ya, dengan al-abrar, dikumpulkan di surga, ya, dan merasakan kenikmatan-kenikmatan yang mereka rasakan. Mereka berkata, Rabbana, ya, wahai Rabb kami, innana sami'na munadian, sesungguhnya kami, ya, sami'na, telah mendengarkan, munadian, penyeru, ya. Para ahli tafsir mengatakan bahwa munadian di sini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami telah mendengarkan seruan, ya, ajakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Di antara ahli tafsir ada yang mengatakan bahwa munadian di sini adalah Al-Qur'an. Artinya kami mendengarkan, kami menaati, ya, seruan, ajakan, perintah kami laksanakan, larangan dari Al-Quran kami jauhi. Ini maksudnya, ya. Jadi ada yang mengatakan munadian di sini adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, penyeru. Ada yang mengatakan bahwa, ya, apa yang dimaksudkan munadian di sini adalah Al-Quran. Yunadi lil iman, yang mana dia penyeru tersebut mengajak kepada keimanan. An aminu bi rabbikum, bahwasanya berimanlah kepada Rabb kalian, ya. Nah, setelah kami diajak, ya, beriman oleh penyeru tersebut, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami diajak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, diperintahkan untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, fa amanna, lalu kami pun beriman, ya. Rabbana, kemudian selanjutnya, ya, mereka adalah orang-orang yang senantiasa memohon ampun, ya, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Rabbana, wahai Rabb kami, faghfir lana dzunubana, ya. Wahai Tuhan kami, wahai Rabb kami, ya, ampunilah, ya, dosa-dosa kami. Wa kaffir anna sayyiatina, dan tutupilah, hapuskanlah kesalahan-kesalahan kami, kekhilafan-kekhilafan kami. Ya, kemudian yang terakhir, wa tawaffana ma'al abrar, ya, dan wafatkanlah kami bersama dengan al-abrar, ya, dan matikanlah kami, ya, bersama dengan al-abrar. Siapa itu al-abrar?
ya orang-orang yang sangat mencintai kebaikan, orang-orang yang sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ahlu taat, ahlu sidqi wal ikhlas, yaitu mereka orang-orang yang orang-orang yang jujur gitu kan, sangat jujur. Kemudian mereka adalah orang-orang yang ikhlas ya kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Baik, ikhwas kalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara kiat agar kita bisa dikumpulkan kelak dengan al-abrar adalah sebagaimana perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dalam kitab Al-Imanul Awsat ya. Beliau berkata, "Man ahabba an yalhaka bidarajatil abrar." Barang siapa, kata beliau, yang ingin, yang cinta ya agar supaya dia dikumpulkan ya, dia dipertemukan dengan al-abrar, maka kata beliau rahimahullah taala, falyanwi fi kulli yaumin ya, hendaknya dia meniatkan setiap hari ya. Falyanwi fi kulli yaumin tatlu'u fihi syamsu ya naf'al khalqi. Hendaknya dia meniatkan setiap hari ketika matahari terbit untuk memberikan manfaat kepada makhluk ya. Jadi ini ya kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kalau misalnya kita mau ya dikumpulkan, dipertemukan dengan al-abrar kelak di akhirat, di surganya Allah Subhanahu wa taala, maka setiap harinya, kata beliau, setiap hari ketika matahari terbit ya, maksudnya setiap paginya kita niatkan, kita berniat memberikan manfaat kepada makhluk ya. Kita memberikan kita meniatkan untuk memberikan manfaat kepada sesama manusia ya. Jadi selalu ada niat ya, selalu ada niat, setiap harinya itu selalu ada niat untuk memberikan manfaat kepada orang lain ya, baik itu memberikan manfaat ya berupa ilmu gitu kan, seperti itu, berupa makanan ya, dan bantuan-bantuan lainnya, apalagi di saat-saat kondisi seperti ini ya, yang mana banyak saudara-saudara kita dalam kondisi kesusahan, dalam kondisi ya kesulitan ya. Maka saat-saat seperti ini ya, kita sangat dibutuhkan bagi orang-orang yang mampu untuk memberikan manfaat apapun itu ya, baik itu harta, dalam bentuk harta, baik itu dalam bentuk kefikiran, baik dalam bentuk tenaga ya, baik dalam bentuk ilmu dan lain sebagainya. Intinya ya, kalau misalnya kita mau dikumpulkan dengan al-abrar ya, nanti kelak di surganya Allah Subhanahu wa taala, kata Syekhul Islam adalah ya, setiap harinya ketika matahari terbit maka kita meniatkan untuk memberikan manfaat kepada makhluk ya. Taib, ikhwas kalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kita kali ini ya. Mohon maaf, wallahu taala alam bisawab. Mohon maaf jika ada yang kurang atau ada yang salah. Yang kurang dan yang salah itu murni dari saya pribadi, dari syaitan dan dari lemahnya ilmu. Sedangkan yang betul itu, yang benar itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Naktafi bihadzal qadar wa nakhtatim bi subhanakallahumma bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Hadani Allah wa iyyakum, sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ati Kholema diracik dari kopi Gayo Aceh, lemon, dan madu, tanpa pemanis tambahan sehingga menghasilkan kopi yang nikmat sekaligus sehat insya Allah. Ati Kholema, ngopi sehat dan nikmat dari rumah saja. Ati Kholema diracik dari kopi Gayo Aceh, lemon, dan madu, tanpa pemanis tambahan sehingga menghasilkan kopi yang nikmat.